kalau suami atau laki-laki tidak punya rasa takut akan Tuhan, nanti suami akan kesulitan membimbing istri dan anak-anaknya kepada firman dan roh Tuhan gitu, karena tidak ada panutannya, tidak ada contoh dalam keluarga itu gitu. Jadi seorang suami itu, seorang laki-laki itu seyogyanya gitu, seharusnya ya memang udah harus mendahului istri dan anak-anak. Bisa juga misalnya istrinya yang sudah lebih aktif dalam hal pengenalan firman dan menghidupkan roh Tuhan dalam kesehariannya. Bisa juga mungkin anaknya yang suami dan istri, ibu dan bapaknya belum aktif tapi anaknya aktif dulu. Ya itu nggak ada problem gitu. Tapi kalau dari kacamata Tuhan tetap ujungnya ya harus tetap suaminya atau laki-laki yang harus di depan gitu, yang harus memang bertanggung jawab awal terhadap takut akan Tuhan ini. Suami yang takut akan Tuhan itu harusnya Tuhan janjikan kebahagiaan gitu. Jadi suami yang takut akan Tuhan itu berujung hidup bahagia dengan keluarganya. Karena kalau semua anggota keluarga sudah ditarik ke dalam level Tuhan ya, level rohani, level pengenalan, pengertian dan kesepakatan melakukan firman Tuhan, otomatis kan satu keluarga itu sudah mempunyai satu pegangan yang sama gitu, kesepakatan yang sama. Kesepakatan apa? Suami sepakat dengan firman, istri sepakat dengan firman, anak-anak sepakat dengan firman. Otomatis dari pihak keluarga semua parameternya ada. Jadi salah atau benar itu bukan dasarnya dari masing-masing suami, istri atau anak-anak, tapi parameter kebenaran itu sudah semua mengacu kepada firman Tuhan. Jadi lebih jelas gitu. Oh ini salahnya si suami, oh ini salahnya istri, oh ini salahnya anak-anak. Selama menyimpang dari firman ya berarti kesalahan. Selama itu sesuai firman dan melakukan firman ya itu kebenaran gitu. Jadi jelas gitu, maksudnya jadi suami yang takut akan Tuhan itu akan membawa istri dan anak-anaknya, membawa keluarganya ke dalam kesepakatan yang dengan dasar firman Tuhan. Dan masalah mana firman Tuhan yang terpilih ya otomatis dari pihak suami, istri dan anak-anak ya harus hidupkan roh Tuhan. Siapa yang dapat rema duluan untuk kesepakatannya itu yang ini gitu loh. Nah, ini yang harus kita latih. Suami yang takut akan Tuhan akan membuahkan istri yang saleh gitu. Jadi kalau suami yang takut akan Tuhan akan membuat istrinya menjadi saleh. Kalau dari sisi Islam mungkin sebutnya soleha gitu, istri yang soleha. Nah kalau dari sisi saya mungkin nyebutnya istri yang saleh dan berguna bagi anak-anak dan keluarganya. Otomatis akan seperti itu gitu ya. Suami yang takut Tuhan akan berdampak membuahkan istri yang saleh. Nah istri yang saleh otomatis akan berguna bagi keluarga dan anak-anaknya. Akan ada keharmonisan keluarga di dalam istri yang soleha gitu, istri yang saleh gitu. Suami yang takut akan Tuhan akan menjadi bapak yang baik sekaligus benar bagi anak-anaknya juga, sehingga anak-anaknya itu berguna bagi keluarganya maupun berguna untuk sesama gitu, berguna untuk luas lagi. Jadi dampaknya banyak sekali. Suami yang takut akan Tuhan itu akan berdampak kepada pihak istri dan juga akan berdampak kepada pihak anak-anak, dan otomatis nanti ini akan berlanjut ke mantu, ke cucu-cucunya gitu. Itu akan berlanjut semua. Jadi akhirnya semua benar semua.
suami yang takut akan Tuhan, khususnya dan laki-laki pada umumnya akan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Di firman ada gitu bahwa laki-laki atau suami yang takut akan Tuhan itu Tuhan janji, Tuhan jamin, dituliskan di dalam firman-Nya bahwa akan diberkati. Nah, masalahnya kita percaya atau tidak dengan janji firman itu gitu. Kalau kita di mulut bicara kita percaya Tuhan, kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya akan janji-janji Tuhan gitu. Tapi waktu kita baca ada timbul keraguan, ya itu berarti bukan percaya gitu. Itu namanya cuma sekedar membaca, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati, tidak sampai diimani itu. Apa yang Tuhan katakan itu tidak diimani. Diimani adalah kan dasarnya harus firman, ya, bahwa firmannya harus ada dan kita percaya, kita yakin bahwa apa yang difirmankan itu benar gitu, benar apa adanya. Nah itu kita harus imani semacam itu sehingga nanti janji Tuhan tergenapi. Khususnya dalam hal pagi ini adalah suami atau laki-laki takut akan Tuhan, Tuhan janji, Tuhan jamin, sudah dituliskan dalam firman Tuhan bahwa akan diberkati gitu. Jadi pada prinsipnya orang laki-laki yang takut akan Tuhan ya akan diberkati. Nah ini yang kita mau coba uber enggak dalam target hidup kita, bahwa kita ini belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seharusnya mudah sekali daripada kita harus berpikir bagaimana untuk kebahagiaan, harus sukses, harus ini itu dengan cara-cara dunia. Ya ini cuma cukup simpel kok, cuma diawali suami atau laki-laki takut Tuhan, ya pasti diberkati Tuhan. Itu seperti itu gitu. Jadi saya pikir coba jadi apa ya, jadi suami yang takut Tuhan. Yang konyol kan banyak sekali yang terjadi kan terbalik gitu. Suami takut istri, bukan takut Tuhan. Jadi bagaimana gitu, ini bagaimana Tuhan mau berkati ya kalau suami takut istri bukan takut Tuhan gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati, jangan sampai kita terjebak ke dalam dunia yang pada umumnya takut akan istri, tapi kita sebagai yang sedang belajar hidup lebih benar gitu, lebih dekat di jalan Tuhan, lebih di rel firman Tuhan, ya jadilah suami yang takut akan Tuhan, bukan suami yang takut akan istri gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini sharing dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan keluarga saya gitu. Nah apabila memang berasa bermanfaat, coba sharingkan kembali ke teman-teman atau keluarga yang lain supaya semakin banyak orang menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oke teman-teman, mungkin begini saja dulu. Selamat pagi, see you, bye-bye.